Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi kami dapat menjadi presenter dalam acara The Fourth National Conference on Dakwah and Communication Studies dengan tema Psikologi Islam, Sinergi Memelihara Jiwa di Tengah Teknologi. Dalam penelitian ini, kami mengangkat judul, yakni penyesuaian diri pada jamaah mu'alaf etnis Tionghoa di Masjid Al-Islam Muhammad Cengho, Kota Palembang. Berikut nama-nama peneliti. Yang pertama itu ada Faniza Syafitri, selanjutnya ada Anissa Aulianita, Helen Agnesia, Surya Kholiso, dan Nabila Arcelia. Pada bagian pendahuluan ini, yang pertama itu ada penelitian mayoritas proses penyelesaian diri mualaf etnis Tionghoa di Masjid Cengho, Palembang. Nah, yang kedua itu ada penyesuaian mencakup aspek seperti spiritual, sosial, psikologis, dan budaya yang dipengaruhi identitas ganda. Terus yang ketiga itu ada tantangan utama seperti resistensi keluarga, tekanan sosial, stereotip etnis, dan pemahaman agama yang terbatas. Nah, yang keempat itu ada Masjid Cengho yang berperan penting melalui pembinaan, kajian rutin, dan dukungan komunitas mualaf. Dan yang terakhir itu ada temuan menegaskan pentingnya dukungan sosial dan program pembinaan yang responsif sebagai faktor keberhasilan adaptasi. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini, yakni kami menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni untuk memahami secara mendalam proses penyesuaian diri yang ada pada mualaf etnis Tionghoa di Masjid Al-Islam Muhammad Cengho, Palembang. Karena metode ini itu menekankan pemaknaan pengalaman hidup berlangsung dalam kondisi alamiah dan juga menempatkan peneliti itu sebagai instrumen utama dalam penelitian. Nah, subjek yang kami teliti itu berjumlah dua orang, yakni satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dengan kriteria tentunya saja mu'alaf, yang dia sudah mu'alaf kurang lebih 30 tahun lebih. Kemudian dia juga sekaligus menjadi jamaah dan juga pengurus di Masjid Al-Islam Muhammad Cengho, Palembang, serta bersedia menjadi partisipan pada penelitian kami. Variabel yang diteliti atau variabel yang kami gunakan pada penelitian ini yakni tentunya adalah variabel penyesuaian diri yang dimana merujuk pada aspek pribadi, sosial, harmoni diri, kemampuan menghadapi frustasi, serta keselarasan dengan lingkungan. Teknik dalam pengambilan data yakni kami menggunakan teknik sampling, yakni menggunakan passive sampling yaitu eh, pengambilan sampel secara acak, namun dengan bantuan pihak masjid juga untuk memilih subjek atau partisipan yang digunakan. Dan juga teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik gabungan antara observasi non partisipan, kemudian wawancara dan juga dokumentasi. Jadi observasi non partisipan di sini kami tidak secara langsung terlibat memperhatikan keseharian para mualaf, kedua mualaf, dan hanya memperhatikan dari jarak jauh saja. Jadi tidak langsung terlibat dengan kedua mualaf saat mereka melakukan ibadah ataupun kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di Masjid Al-Islam Muhammad Cengho, Kota Palembang. Kemudian yang kedua itu wawancara mendalam. Kami menggunakan guide wawancara di mana wawancaranya ini secara semi terstruktur, namun tetap kami berpedoman pada pedoman wawancara agar tidak keluar dari konteks pertanyaan wawancara. Kemudian yang ketiga, yakni dokumentasi, di mana kami mendokumentasikan apapun itu terkait dimulai dari kami mengobservasi tempat dan juga saat wawancara bersama dengan eh, subjek atau partisipan. Nah, analisis data yang kami gunakan di sini yang menggunakan analisis tematik, yang dimana data wawancara ini ditranskrip untuk menghasilkan verbatim, yang dimana kami baca secara berulang, kemudian kami beri kode dan dikelompokkan menjadi tema dan juga subtema dari hasil verbatim tersebut, barulah diintegrasikan menjadi sebuah temuan penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum penelitian dan profil subjek. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penyesuaian diri mualaf etnis Tionghoa melalui 5 aspek psikososialnya. Yang pertama itu ada penyesuaian pribadi, harmoni pribadi, keterampilan menghadapi guncangan emosional, penyesuaian sosial, dan juga harmoni dengan lingkungannya. Selanjutnya, analisis tematik menunjukkan bahwa proses adaptasi ini berlangsung melalui rekonstruksi keyakinan, integrasi budaya, pengelolaan tekanan, dukungan sosial, hingga penyesuaian ekologis yang stabil. Selanjutnya itu, saya akan menjelaskan profil subjek yang dimana pertama itu subjek ME merupakan seorang perempuan berusia 60 tahun yang berasal dari etnis Tionghoa. Sebelum memeluk agama Islam ini, ME menganut agama Kristen Protestan yang hingga saat ini masih dianut oleh kedua orang tuanya. ME telah memeluk agama Islam selama kurang lebih dari 30 tahun dan menunjukkan tingkat komitmen keagamaannya yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari juga, ME ini aktif mengikuti kegiatan pembinaan mu'alaf serta terlibat dalam aktivitas sosial keagamaan di Masjid Al-Islam Muhammad Cengho, Kota Palembang.
Saat ini MM menjabat sebagai sekretaris masjid yang mencerminkan peran aktif, penerimaan sosial yang baik, serta kematangan dalam proses penyesuaian diri sebagai mualaf. Meskipun sempat menghadapi penolakan dari sebagian anggota keluarganya pada awal mualaf, MM mampu membangun harmoni dengan keluarga non-Muslim dan tetap mempertahankan tradisi budaya Tionghoa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu yang kedua itu ada subjek R yang merupakan seorang laki-laki yang berusia 67 tahun yang berasal dari etnis Tionghoa juga. Sebelum memeluk agama Islam, R ini menganut agama Buddha. R telah menjadi mualaf selama lebih dari 30 tahun. Dalam kesehariannya juga, R bekerja sebagai penjaga Masjid Al-Islam Muhammad Cengho, Kota Palembang, yang sekaligus menunjukkan keterlibatannya dalam lingkungan keagamaan Islam. Proses mualaf yang dialami R ini memiliki berbagai tantangan, termasuk penolakan sosial, terus tuh apa? Keterlibatan dalam tekanan sosial juga, serta kehilangan materi. Meskipun demikian, R menunjukkan ketahanan emosionalnya yang kuat melalui sikap sabar, berserah diri, dan juga penerimaan terhadap kondisi yang dihadapi. Hingga saat ini juga, R tetap aktif mengikuti kegiatan pembinaan mu'alaf dan terus berupaya memperdalam pemahaman keislamannya. Untuk selanjutnya masih di hasil penelitian, namun kita masuk ke temuan utamanya berdasarkan 5 aspek. Baik, yang pertama itu aspek penyesuaian pribadi. Perasaan awal didominasi rasa senang, namun diikuti pertanyaan dan keraguan dari keluarga. Nah, mualaf tersebut, setiap mualaf termasuk subjek R dan subjek ME ini, tentunya saat awal masuk Islam ia merasa senang dan bahagia gitu, karena ia dapat memilih akidah yang ia inginkan. Namun di sisi lain terdapat keraguan dan pertanyaan dari keluarganya, seperti pertentangan mengapa ia memilih akidah selain agama yang dianut oleh keluarga besar gitu. Nah, hal inilah yang membuat munculnya keraguan dari hati mu'alaf tersebut. Nah, selain itu, tantangan utama adalah memahami ibadah karena kekurangannya pengetahuan dasar Islam. Nah, tentunya sebagai mu'alaf, pengetahuan tentang Islam itu sangat minim ya. Belajar sholat, puasa, dan ibadah-ibadah wajib yang ada di dalam Islam yang lainnya gitu. Jadi, itu merupakan tantangan utama bagi seorang mu'alaf untuk mempelajari agama Islam lebih mendalam lagi. Nah, upaya penguatan keyakinan dilakukan melalui kajian bersama Ustadz dengan bertanya langsung dan hal itulah yang dapat memperdalam akidah dan memperdalam pemahaman mualaf tersebut mengenai ajaran agama Islam. Terus pada aspek kedua itu merupakan harmoni pribadi. Nah, subjek mempertahankan tradisi Tionghoa seperti Imlek selama tidak bertentangan dengan akidah. Nah, pada subjek R dan subjek ME, keduanya menyebutkan bahwasannya mereka tetap melaksanakan Hari Raya Imlek selagi perayaan tersebut tidak mengganggu akidah atau tidak bertentangan dengan akidah yang sedang ia anut pada saat ini gitu ya. Ini akidah agama Islam. Eh, Tentunya keluarga dari subjek tersebut sangat menghargai akan kehadiran dari subjek ini, terutama pada saat mengenai makanan. Nah, keluarga dari subjek tersebut membedakan makanan yang bisa dimakan oleh mualaf tersebut dan makanan yang tidak bisa dimakan oleh mualaf tersebut gitu. Terus yang ketiga ini ada aspek ketahanan menghadapi guncangan. Nah, subjek menerima penolakan, fitnah, dan tekanan emosional dengan kesabaran dan penerimaan diri. Jadi, pada subjek ME dan subjek R ini memiliki latar belakang yang sedikit berbeda saat mereka baru pertama kali masuk Islam gitu. Pada subjek ME, ia mendapatkan penolakan dari saudaranya. Saudaranya terus bertanya kenapa ia memilih agama Islam sedangkan keluarga besarnya tetap menganut ke agama Kristen Protestan gitu. Namun di sisi lain, orang tua dari subjek ME ini sangat menerima dan terbuka atas keputusan yang dipilih oleh anaknya tersebut gitu karena orang tuanya menganggap bahwa setiap agama itu mengajarkan hal yang baik. Terus seiring berjalannya waktu, saudara dari subjek ME ini mulai menerima atas pilihan dari subjek ME ini. Namun pada subjek R, ketika ia pertama kali masuk Islam, ia mendapatkan penolakan dari segala arah gitu, dari keluarga, dari teman, dari lingkungan sosialnya, ia mendapatkan penolakan dari hal tersebut gitu. Terus tidak hanya penolakan, ia juga mendapatkan fitnah, tekanan emosional, bahkan ia juga kehilangan harta benda yang ia miliki. Namun dari segala cobaan yang ia hadapi tersebut, ia berusaha untuk berpikir positif dan berserah diri kepada Allah. Pada aspek yang keempat, itu mengenai penyesuaian sosial. Nah, kajian dan pembinaan masjid menjadi sumber utama dukungan sosial. Nah, dari kedua subjek tersebut,
mengatakan bahwasannya kajian dan pembinaan masjid ini menjadi sumber utama dari dukungan sosial mereka. Tentunya karena di lingkungan masjid selalu mengadakan kajian dan pembinaan di setiap bulannya gitu. Ya di mana kajian dan pembinaan ini dilakukan untuk terkhusus untuk mualaf yang ada di masjid. Jadi tentunya lingkungan di sekitar masjid bahkan di kajian tersebut itu merupakan lingkungan positif yang saling dukung antara satu sama lainnya. Terus juga proses belajar langsung melalui ustadz memperkuat pemahaman agama dan meningkatkan komitmen beribadah. Nah, subjek ME pernah mengatakan bahwasannya ketika ia belajar agama Islam dengan membaca buku dan bertanya langsung dengan ustadz itu berbeda. Ketika ia membaca buku ada beberapa pertanyaan bahkan ada beberapa hal yang tidak ia mengerti, namun ia bingung mau bertanya ke siapa karena ia hanya membaca dari buku. Ketika ia belajar dari ustadz melalui kajian, ia bisa bertanya langsung kepada ustadz tersebut mengenai hal yang tidak ia ketahui. Jika jawaban dari ustadz tersebut masih belum ia pahami, ia bakal terus bertanya sampai ia mengerti. Nah, hal inilah yang dapat memperkuat akidah dari subjek ME tersebut gitu. Yang kelima itu harmoni dengan lingkungan. Hubungan dengan keluarga non-Muslim dijaga melalui sikap hormat, komunikasi terbuka, dan partisipasi budaya tanpa meninggalkan akidah. Saling menghargai menjadi dasar terciptanya suasana keluarga yang damai. Nah, yang bahwasannya kedua subjek tersebut tetap melaksanakan hari raya Imlek di setiap tahunnya. Itu merupakan salah satu cara dari kedua subjek tersebut untuk menjaga hubungan tali silaturahmi antara dia dan keluarga besar non-Muslim gitu. Nah, begitupun sebaliknya, keluarga non-Muslimnya ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ia juga berkunjung ke rumah kedua subjek tersebut gitu. Nah, disinilah dengan saling menghargai ini dasar terciptanya suasana keluarga yang harmonis. Selanjutnya ada diskusi. Di diskusi itu ada gambaran umum. Pertama ialah hasil diskusi ini mendapatkan bahwa kedua subjek mu'alaf ini baik ME ataupun R itu mengalami proses penyesuaian diri yang berbeda, baik sebelum dia memeluk agama Islam sampai dia memeluk agama Islam. Aspek penyesuaian itu ada 4. Yang pertama ada adaptasi terhadap agama baru, yang kedua ada perubahan relasi sosial, yang ketiga ada konflik batin dan identitas, terakhir adalah hubungan mereka dengan keluarga non-Muslim. Mereka setelah berpindah agama ini menunjukkan perubahan pandangan hidup dan juga pola ibadahnya. Nah, penyesuaian diri itu kedua subjek ini mengalami proses penyesuaian yang meliputi pemahaman ajaran, perubahan relasi juga, dan dinamika identitas. Pertama adalah ME. ME ini berasal dari keluarga yang harmonis. Jadi sebelum dia memeluk agama Islam, dia berasal dari agama Kristen Protestan. Nah, beliau menemukan ketertarikan pada Islam itu melalui pengalaman emosional, yaitu mendengarkan lantunan takbir ketika hari raya. Beliau melakukan eksplorasi agama sejak beliau duduk di bangku SMP dan menghadapi juga ketidakpercayaan diri serta stereotip etnis Tionghoa. Sedangkan pada R ini memiliki latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Beliau hidup dari keluarga yang berbeda agama. Sebelum R ini memutuskan beragama Islam, R merupakan individu dengan agama Buddha. Beliau masuk Islam setelah pengalaman spiritual yang ditafsirkan sebagai hidayah. Beliau sempat mengalami krisis identitas, termasuk pelanggaran ibadah, lalu juga memperbaiki dirinya melalui refleksi dan juga taubat. Baik ME ataupun R itu menghadapi pertanyaan dan resistensi dari keluarga, namun tetap mempertahankan keyakinan mereka setelah menunjukkan komitmen menjalankan agama Islam. Di penelitian oleh Hidayat dan Serina, mereka mengatakan bahwa mu'alaf Tionghoa ini membutuhkan pendampingan dalam memahami tata cara ibadah. Baik ME ataupun R itu menggunakan bantuan pimpinan agama di Masjid Cengho untuk mempelajari akidah, ibadah, dan juga praktik keislaman lainnya. Lalu ada ketahanan mental dan penyesuaian sosial. Kedua subjek ini menunjukkan resiliensi pada saat menghadapi tekanan sosial serta juga konflik batin. R itu menghadapi kehilangan sumber hartanya karena ketika dia masuk Islam ternyata sumber hartanya ini dihukumkan sebagai sesuatu yang haram. Tetapi walaupun seperti itu, eh, R tetap mempercayai Islam dan juga menjaga kestabilan emosinya walaupun banyak sekali kehilangan material yang sangat signifikan. Beliau juga tidak mengalami guncangan psikologis yang sangat berat dan beliau juga tetap bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Sedangkan ME itu mengalami kesulitan adaptasi religius karena ME ini pada awal memeluk Islam, beliau merasa kurang percaya diri pada saat mempelajari dasar-dasar keislaman, semisal belajar Al-Quran, lalu belajar sholat dan lain-lainnya. Selain itu juga, karena ME ini dari latar belakang etnis Tionghoa, jadi ME ini menerima sejumlah pandangan sosial yang menimbulkan adanya tekanan psikologis. Walaupun seperti itu, ME ini menunjukkan resiliensi yang baik. Beliau menerima proses itu dengan sikap yang sabar dan juga ikhlas, serta beliau menghindari suatu keadaan yang membuat beliau itu melanggar peraturan agama Islam.
Penyesuaian sosial ini juga diperkuat dengan ME dan R ini mengikuti dirinya dalam pembinaan mu'alaf di Masjid Al-Islam Cengho, mencakup kajian rutin, pengajian, dan juga majelis taklim. Dukungan sosial selanjutnya adalah dukungan dari ustadz dan juga komunitas mu'alaf yang membantu mereka memahami ajaran Islam secara bertahap, mengurangi keraguan, mengurangi ketidakpercayaan diri, dan juga memperkuat keyakinan mereka terhadap Islam. Terakhir, kedua subjek ini, baik ME ataupun R, itu tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga non-Muslim. Dan juga keluarga mereka mulai beradaptasi dengan peraturan-peraturan baru yang ada di kehidupan R dan ME. Dengan contohnya, semisal ada pertemuan keluarga besar, biasa keluarga mereka yang non-Muslim itu menyediakan makanan yang halal untuk dikonsumsi oleh R dan ME. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian kami, yang dimana berdasarkan hasil dari penelitian kami terhadap dua mu'alaf Tionghoa yang telah memeluk Islam lebih dari 30 tahun, diketahui bahwa proses penyesuaian diri mereka berlangsung melalui 5 aspek utama, yakni penyesuaian pribadi, harmoni pribadi, keterampilan menyerap guncangan, frustasi, dan konflik tanpa tekanan emosional yang signifikan. Dan terakhir, penyesuaian sosial serta harmoni dengan lingkungan. Baik. Sekian presentasi mengenai penelitian kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah.